buat video lagi nih. Iya dong, kita buat video praktikum ketiga. Jadi, halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nestiani, NPM 252201037. Saya harap kalian tidak bosan bertemu dengan saya lagi. Video praktikum saya kali ini yaitu sel adaptasi atau praktikum ketiga pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan semester 2 dari kelas keperawatan A Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Jadi di sini saya melakukan tugas praktikum video yaitu tentang sel adaptasi. Mungkin di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan beberapa apa sih sel adaptasi, ada apa aja, dan saya menggambar salah satu sel. Mungkin di video ini itu lebih kompleks karena saya menyebutkan dan saya menggambar semuanya dari semua sel-sel adaptasi. Kalau begitu saya langsung ke pembuatan videonya. Sebentar dulu. Sebelumnya aku ingin ngasih tahu apa aja yang aku pakai untuk menggambar kali ini. Seperti biasa dan tetap sama, yaitu yang pertama ada buku gambar, terus yang kedua ada pensil, terus yang ketiga ada penghapus, terus yang terakhir ada pensil warna. Baik, kalau begitu langsung aja ke videonya. Bentar dulu dong, sebelum ke videonya aku mungkin akan ngejelasin dikit apa sih sel adaptasi itu. Jadi sel adaptasi itu adalah kemampuan sel untuk menyelesaikan diri terhadap stres atau rangsangan baik fisiologis maupun patologis agar sel tetap dapat bertahan hidup. Bentuk adaptasi sel yang akan saya gambarkan meliputi hipertrofi, atrofi, hiperplasia, displasia, metaplasia, dan neoplasia, bahkan dari sel normal. Baik, langsung aja kita ke video gambarnya. Let's go!
Baik, sesuai modul di sini saya sudah menyelesaikan menggambar dan mewarnai dari peta buta adaptasi sel. Sesuai arahan di sini mengisi dan menjelaskan jenis-jenis sel adaptasi, yaitu di sini yang pertama ada normal sel, yang kedua atrofi, yang ketiga ada hiperplasia, dan yang keempat ada diplasia, dan yang kelima ada hipertrofi, dan yang keenam ada metaplasia, dan yang terakhir ada neoplasia. Jadi, normal sel itu adalah yang memiliki bentuk, ukuran, dan susunan yang beragam, dan setiap sel tampak rapi, inti sel berada di tengah, serta tidak ada pembesaran, pengecilan, maupun pertumbuhan jumlah sel. Jadi, di normal sel itu inti nukleusnya itu sama dan tidak ada pengecilan atau pembesaran pada pertumbuhan jumlah sel. Jadi, ini bentuknya sama dan sama seimbang gitu. Oleh karena itu, gambaran ini disebut jaringan normal dan digunakan sebagai dasar perbandingan untuk mengidentifikasi perubahan adaptasi seperti hipertrofi, atrofi, hiperplasia, dan lainnya pada gambar berikutnya. Dengan mengetahui gambar sel normal ini, kita dapat lebih mudah mengenali kelainan atau perubahan yang terjadi pada adaptasi sel yang lain. Baik, pada gambar yang kedua ada atrofi. Jadi atrofi itu adalah pengecilan ukuran sel akibat penurunan aktivitas atau kekurangan nutrisi. Sel mengalami pengurangan komponen sitoplasma sehingga volumenya menurun. Contohnya ototnya lama tidak digunakan, misalnya pada pasien yang baru terlalu lama atau lansia. Jadi kebalikan dari hipertrofi, atrofi menyebabkan ukuran organ mengecil. Terus yang ketiga ada hiperplasia. Ini hiperplasia adalah gambar yang dimana yang saya gambar di video praktikum sebelumnya. Jadi pada gambar ketiga ini terlihat jumlah sel bertumbuh banyak dan lapisan sel menjadi lebih tebal. Hiperplasia adalah peningkatan jumlah sel akibat proliferasi atau pembelahan sel yang meningkat. Ukuran sel relatif sama, tetapi jumlahnya meningkat sehingga jaringan membesar. Contohnya, penebalan endometrium saat pengaruh hormon estrogen atau pembesaran kelenjar payudara saat kehamilan. Hiperplasia sering terjadi bersamaan dengan hipertrofi. Baik, yang selanjutnya yang keempat ada diplasia. Jadi, diplasia itu adalah pertumbuhan sel abnormal dengan perubahan bentuk, ukuran, dan susunan sel. Inti sel biasanya lebih besar dan tidak seragam. Kondisi ini termasuk lesi prakanker karena berpotensi berkembang menjadi keganasan. Contohnya diplasia serviks akibat infeksi HPV atau pada saluran napas perokok. Yang selanjutnya ada hipertrofi. Hipertrofi itu adalah pembesaran ukuran sel tanpa penambahan jumlah sel yang meningkatkan beban kerja atau stimulasi hormon. Sel menjadi lebih besar agar mampu memenuhi tuntutan fungsi yang meningkat. Contohnya kayak pembesaran otot pada orang yang berolahraga atau nge-gym. Terus yang selanjutnya ada metaplasia. Jadi metaplasia itu adalah perubahan satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lainnya sebagai bentuk adaptasi terhadap iritasi kronis. Tujuannya untuk perlindungan, tetapi dapat mengurangi fungsi asli jaringan. Tujuannya, contohnya pada perokok, epitel bronkus, perubahan menjadi epitel squamosa, sehingga silia hilang dan pembersihan mukus terganggu. Jika berlangsung lama, metaplasia dapat berkembang menjadi displasia. Oke, yang terakhir ada neoplasia. Jadi neoplasia ini adalah pertumbuhan sel yang sangat banyak. Jadi selain sangat banyak juga tidak teratur dan membentuk massa yang menyerupai tumor. Neoplasia adalah pertumbuhan sel baru yang tidak terkendali dan tidak mengikuti regulasi normal tubuh. Sel terus bertambah secara otonom dan dapat bersifat jinak maupun ganas. Jika ganas, dapat menginvasi jaringan sekitar dan bermetastasis. Berbeda dengan kondisi adaptasi sel sebelumnya, neoplasia sudah termasuk kondisi
patologis. Jadi dari awal kita mengetahui normal sel bentuknya kayak gimana, yang gimana strukturnya itu sama, dan dari berbagai adaptasi sel yang lain. Dan di metaplasia ada 2 ukuran bentuk yang berbeda, dan di neoplasia ini adalah yang dimana ini bisa menjadi tumor, jinak atau ganas. Dan hiperplasia ini mungkin hampir sama kayak normal sel, tapi ini jaringannya atau selnya lebih banyak. Baik, sebelum saya mengakhiri video praktikum saya, di sini saya seperti biasa untuk menjelaskan kesimpulan dari apa yang saya gambar. Jadi kesimpulan dari adaptasi sel bahwa sel memiliki kemampuan beradaptasi terhadap stres melalui hipertrofi, atrofi, hiperplasia, metaplasia, dan perubahan lainnya. Namun jika perubahan berlangsung terlebih atau tidak terkontrol, dapat berkembang menjadi displasia hingga neoplasia atau kanker. Dengan memahami adaptasi sel, kita dapat mengetahui proses awal terjadinya penyakit pada jaringan tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.